Jalan terbaik dari Caleb G menemani Anda di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bang Sari masih menemani Anda, saudara pendengar di Jakarta malam ini, dan sekarang sudah masuk di segmennya obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin seputar manajemen solopreneur versus manajemen artis. Jadi di era digital yang memang terus berkembang ya, peran solopreneur dan manajemen artis ini semakin penting. Solopreneur atau wirausaha mandiri seringkali harus mengelola berbagai aspek bisnis mereka sendiri. Nah, kalau untuk ngobrolin detailnya, mendingan kita langsung tanya aja ya sama yang punya kepentingan malam hari ini ya. Ada Mbak Iva Jatmika, seorang solopreneur, founder Primasis, yang merupakan admin Kami Kerja Remote, dan juga dari komunitas Kami Kerja Remote. Oke, selamat malam Mbak Iva. Halo, malam. Sehat Mbak Iva? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Bam? Juga sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, kita ngobrolin mengenai manajemen solopreneur dan manajemen artis nih Mbak Iva. Kalau ditanya perbedaan antara solopreneur dan manajemen artis nih sebetulnya seperti apa sih Mbak Iva? Itu sebenarnya mungkin tuh saya agak menemukan aja. Jadi waktu lihat-lihat manajer artis itu, kita coba terapkan polanya atau frameworknya itu ke waktu saya atau teman-teman di Kami Kerja Remote memanage teman-teman member di Kami Kerja Remote. Kira-kira sih moga-moga bisa sama ya. Samanya itu semua kayak harus ada self brandingnya. Kita kenalin ke brand mungkin, atau ke perusahaan, atau ke pemilik atau pemberi kerja ya biasanya kalau itu, atau project, sehingga mereka bisa bertumbuh dan bisa lebih dapat cuan. Oke, itu yang manajemen artis atau yang manajemen solopreneur? Sama-sama. Sama-sama. Kalau perbedaannya apa? Perbedaannya kalau artis lebih ke orang yang melakukan pekerjaannya di bidang seni ya, seni peran, seni aktor, terus mungkin ada juga semi-semi. Kadang-kadang gini, sebenarnya kalau yang KOL itu atau selebgram itu, orang yang benar-benar artis nggak mau mengakui bahwa mereka artis karena ada sedikit skill yang tidak dikuasai oleh para selebgram lah gitu. Nah, untuk solopreneur itu lebih luas lagi. Misalnya mereka punya bisnis atau punya skill jasa. Bisa desain, bisa programmer, bisa personal assistant gitu. Jadi lebih ke techpreneur mungkin ya itunya penyebutannya. Kalau yang manajemen artis lebih ke entertain, lebih ke seni gitu. Oh, bukan karena kalau yang satu tergabung dalam manajemen, kalau yang satu lebih ke single fighter gitu sendirian, nggak seperti itu ya? Enggak. Ini manajemen atau enggak, manajemen itu lebih membantu kan sebenarnya dikumpulin orang-orangnya supaya lebih bisa bertumbuh. Oke. Kalau strategi yang paling efektif nih yang digunakan untuk memelihara hubungan yang kuat antara klien atau pengguna jasa dan juga si artis yang dikelola, ini seperti apa Mbak Iva? Kalau selama ini sih yang saya temukan ke network connector ya, sama ke community engagement, community connector juga. Jadi dari network ini kenal dia punya apa, skill apa, terus dikenalkan ke pihak-pihak tertentu yang bisa membuat mereka lebih berkembang gitu.
Misalnya kalau programmer perusahaannya perusahaan teknologi, kalau desain perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa sosial media atau graphic design. Ada video, ada graphic design 2D, 3D, dan seterusnya. Oke, kalau bicara mengenai era digital yang sekarang, ini kan sosial media kita udah tahu banyak banget dan manfaatnya juga banyak tahu. Kalau menurut Mbak Iva sendiri, artis-artis yang mungkin zaman sekarang yang tidak memiliki sosial media, gimana pendapatnya? Kan masih ada nih yang kayaknya kayaknya saya belum perlu dan saya nggak mau gitu. Harusnya sih udah nggak ada ya. Walaupun dia sendiri nggak mau pegang gitu atau nggak mau develop, manajemennya itu yang harus bikinin. Harus berarti ya, wajib ya? Iya, website. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa orang yang memang tidak punya resources buat itu ya, buat develop sendiri atau maintain sendiri, makanya ada manajemen. Nah, biasanya di manajemen itu yang provide website-nya atau sosial medianya, event-nya, mengatur dan mengelola event-event supaya mereka bisa tampil. Ini kan tujuannya sih intinya kita ngenalin ke banyak pihak supaya artis atau si solopreneur ini dikenal kan, karena dikenal dapat trust, project juga bisa dikenalkan atau dicoba ke beliau-beliau ini. Oke. Berarti wajib ya untuk semua terutama artis-artis yang menggunakan sosial media. Oke. Kita ke pertanyaan pendengar nih, ada Mbak Vivian di Jakarta. Tapi sebelum kita ke pertanyaan pendengar, Mbak Iva, kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagunya sama-sama, Mbak Iva. Untuk Anda saudara pendengar yang mau ikutan gabung, ngobrol sama kami di obrolan komunitas malam hari ini, bersama narasumber kami malam hari ini ada Mbak Iva Jatmika, solopreneur, founder Primasis, admin Kami Kerja Remote dari komunitas Kami Kerja Remote. Silakan Anda bisa ke line telepon kami di 021-344-0696 atau pertanyaan bisa ke WhatsApp kami di 0812-1234-912. Kami segera kembali. Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersama.
satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiri. Satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri. Oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Dan perasaan yang lemah ini menyentuh Anda masih bersama kami, saudara pendengar, di Jakarta malam ini, tepatnya di obrolan komunitas malam hari ini. Kita masih membahas seputar manajemen solopreneur versus manajemen artis bersama narasumber kami. Ada Mbak Iva Jatmika, solopreneur founder Primasis dari admin Kami Kerja Remote dan juga komunitas Kami Kerja Remote. Mbak Iva. Yes. Oke, Mbak Iva, sebelum kita kenalan sama komunitas Kami Kerja Remote, nih, ada dua pertanyaan dari pendengar nih. Yang pertama dari Vivian di Jakarta. Kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk memulai manajemen solopreneur apa saja ya? Adakah kesulitan yang dialami sama Kak Iva? Mohon sharingnya, terima kasih. Silakan Kak Iva. Sebenarnya yang diperlukan itu kemampuan manajerial ya. Terus jadi hub kiri kanan depan belakang, jadi katalis atau jadi network konektor gitu. Networknya harus banyak, terus bisa dalam tanda kutip jualan ya, jadi nggak jualan brand kita aja, tapi komunitas kita, si personalnya juga, dan network sih. Memang saya sih ini banget network sama komunitas, kenalan sama komunitas apa aja, terus gaul sama komunitas dan kalangan apapun gitu. Oke. Ada kesulitan yang dialami Kak Iva? Kesulitan lebih ke pengenalan ya. Kadang-kadang karena gini, kalau solopreneur itu kan nggak ada entitas ya, nggak punya, walaupun sekarang udah digalakan bisa punya PT pribadi itu, atau NIB, cuma nggak terlalu penting memang. Jadi dibilang kesulitan sih nggak juga, sama aja sama manajemen artis. Lebih ke manajemen karena ini people mungkin ya, human, hubungannya sama manusia dan manusia, karakternya beda macam-macam ya, harus punya ngerti lah karakter orang beda-beda, bagaimana menyikapinya gitu. Komunikasi juga harus bisa baca sifat orang berarti ya, kalau kayak gitu ya. Menyesuaikan sifat orang, menyesuaikan gimana, terus kenapa orang itu punya target seperti itu atau sedetail itu, terus kita memediasi,
menyediakan, memfasilitasi maunya dia apa, maunya klien gimana. Oke, baik. Mbak Vivian sudah dijawab sama Kak Iva. Sekarang kita ke Pak Gunawan yang ada di Depok nih. Pekerjaan apa saja yang cocok untuk diterapkan sistem manajemen solopreneur? Ada tips untuk bisa menjalin kerjasama dengan klien? Terima kasih. Silakan Kak Iva. Pekerjaan jasa yang kita punya skill jasa, jadi public speaker, trainer, coach, mentor, trainer biasanya yang paling gampang dikenal ya. Terus ada programmer, ada virtual assistant, ada namanya virtual assistant. Biasanya tuh mereka virtual assistant itu dikenal sebagai penyedia jasa yang bukan atau selain IT, selain programmer, developer gitu-gitu. Nah itu bisa dari cuma data entry dan lain-lain. Nah terus bagaimana cara pakai jasanya ya? Biasanya bisa dicari aja di Instagram. Sekarang karena kita disuruh self branding, cari virtual assistant, pakai keyword virtual assistant atau program manager atau professional business manager. Biasanya udah banyak tuh kelihatan. Designer, graphic design, udah ada note-nya, tinggal kita lihat-lihat TikTok-nya atau gimana mereka represent-nya seperti apa, atau ke inkubator. Tipsnya nih untuk bisa menjalin kerjasama dengan klien? Kita harus bikin mereka trust ya. Gimana caranya trust? Ya kenalan sama punya portfolio yang bagus. Kira-kira begitu. Oke, siap. Nah, kenapa? Gimana bisa di-trust sama? Nah, ya itu tadi balik lagi ke bergaul di komunitas, bergaul di network yang memang mendukung. Oke. Kalau gitu sekarang kita kenalan sama komunitas Kami Kerja Remote. Ini komunitas yang seperti apa, Mbak Iva? Oke, Kami Kerja Remote seperti namanya, kita mengumpulkan teman-teman yang mau atau sudah bekerja dari rumah biasanya dengan klien-klien dimanapun berada. Jadi nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, tapi dari luar negeri juga ada. Mereka dapat klien dari platform-platform freelancer misalnya, atau dari LinkedIn yang ada filternya remote. Sekarang udah banyak soalnya. Terus kita lebih mengajak mereka untuk punya work attitude yang lebih baik, karena self developmentnya juga baik, karena kan kerjanya remote ya, nggak dilihat, nggak kelihatan sama bosnya, sama temennya, teamworknya juga baik. Dan jadi ininya tuh pengennya jadi wah Indonesia tuh kerjanya baik loh, orang anak-anak IT-nya jago-jago daripada negara lain, gimana? Oke. Kalau event gatheringnya remote juga atau meet up? Jarang sekali meet up, lebih sering online. Oh, oke. Lebih sering online. Tapi ada nggak dalam 1 tahun gitu meet up? Meet up sesudah pandemi ini belum. Oke. Baru mulai lagi webinarnya. Oke. Event terdekat yang diadakan apa nih Mbak Iva? Nah, kita lagi ada ini nih, setiap minggu hari Jumat ada sharing live streaming di YouTube. Kita punya channel Kami Kerja Remote Indonesia di YouTube. Jumat kemarin yang senior dari bapak-bapak, maksudnya yang cowok-cowok, yang sudah dari mana-mana. Terus minggu ini yang giliran yang cewek-cewek, ibu-ibu. Terus minggu depan ada lagi temanya lain lagi.
Kita Oh. juga ada partneran, jadi community partner dari beberapa proyek. Jadinya kita mau sharing juga minggu depan tentang proyek-proyek itu. Oke. Ada channel YouTube-nya, Mbak Iva? Ya, kami kerja remote Indonesia. Kami Kerja Remote Indonesia. Sudah pernah bahas apa saja di YouTube-nya? Di YouTube-nya itu dari sebelum pandemi ya. Ya. Tapi mulai ininya pas pandemi itu macam-macam. Jadi biasanya profesional pajak misalnya sharing, Oke. terus trainer sharing, macam-macam. Oke, berarti sharing ya. Cara bergabungnya Sharing. sekarang di komunitasnya bagaimana, Mbak Iva? Komunitas kita sih ada di LinkedIn ada. Yang paling banyak dan bisa langsung entah cari kerja, entah curhat atau apa, itu di Facebook, di Meta. Oke. Ini ada curhat sesi apa? Ada curhatnya? Sebenarnya misalnya saya ibu rumah tangga, kalau ibu-ibu ya. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya udah lama nggak kerja, gimana caranya kerja remote? Oh, oke. Atau ada tools baru, orangnya masih belajar atau gimana, nanya. Kadang-kadang orang lebih ini nanya daripada nyari sendiri. Oke. Dari rekomendasi. Untuk informasi detailnya ada di mana aja nih kalau mau gabung di komunitasnya? Boleh sosial medianya mungkin disebutkan, Mbak Iva? Sosial medianya hampir semua ada. Cari aja di internet Kami Kerja Remote. Kalau keluar semua itu ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, ada YouTube-nya. Bisa sebut juga ada. Oke. Di WhatsApp juga ada. Oke. Terakhir Mbak Iva, sebagai penutup, apa nih yang mau disampaikan mengenai manajemen solopreneur versus manajemen artis? Silakan Mbak Iva. Manajemen itu semua, terutama ini untuk community building ya, karena kita manage manusia-manusia atau member ya, bisa dibilangnya, itu kan semua manusia. Terus entah itu latar belakangnya pebisnis atau apa, atau pedagang atau penjual, yang biasanya kan lebih kalau dikumpulin di platform atau di aplikasi itu kan berarti text based ya. Jadi memang seninya ya harus bermanusiawi, punya mau berkomunikasi dengan lebih baik. Oke, baik. Mbak Iva, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini di obrolan komunitas. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di komunitas Kami Kerja Remote, Mbak Iva. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Dan saudara pendengar, demikian tadi obrolan komunitas, naskah disusun oleh Tri Martini dengan pengacara Siti Zubaidah. Tema kita malam hari ini manajemen solopreneur versus manajemen artis bersama Iva Jatmika, seorang solopreneur, founder Primasis, admin Kami Kerja Remote, dan dari komunitas Kami Kerja Remote. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta di pukul 21 sampai dengan 11. Kita masuk ke segmennya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siap-siap untuk request ya.